dengan 247 Siap. dan juga nanti eh, apa kira-kira apa yang mungkin bisa menjadi case-case nggak terlalu mungkin ya yang tidak case tentunya tidak benar-benar mendalam ya case-case yang mungkin Mm, bisa riset dari mahasiswa yang mereka bisa bantu nanti dalam bentuk tim. Jadi mereka akan bikin tim yang mm. akan bantu timnya Pak Ruli. Silakan Pak Ruli. Siap. Baik, makasih Prof. Tio atas waktunya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ini jangan adik-adik ya, teman-teman kayaknya seumurannya, Prof. Ya? Enggak juga ya, saya udah tua juga. Oh Pak Ruli, Baik, umur kalau saya enggak nih kayaknya. Awet muda Mas Ruli. saya nomor nomor dua. Baik, teman-teman semua, ya, izin saya langsung share screen aja, karena kita punya waktu 1 jam. Ya kebetulan Prof kita juga, saya juga jam 14.15 nanti ada agenda lagi, tapi nggak apa kita coba maksimalkan ya untuk sekarang. Ini pertemuan yang pertama mungkin nanti setelah ini kita bisa ada berikutnya ya. Ya kemarin juga Prof juga bilang apa namanya nanti mungkin ada beberapa tim ya terkait untuk kebutuhan ini ya, termasuk di sini kan goals-nya itu kan tidak cuma knowledge ya, tapi juga bagaimana sih AI ini kita kita implementasikan di dunia pekerjaannya. Jadi sebelumnya saya coba sampaikan dulu terkait 247 perusahaan kami ya. Kemudian juga nanti ada beberapa produk yang kami miliki di area terutama AI ya saat ini. Karena kalau dulu memang kita lebih banyak bicaranya adalah big data, big data, big data ya. Tapi kan sekarang big data ini sudah masuk ke AI ya. Kenapa big data itu masuk ke AI? Karena memang ini sudah waktunya ya. Jadi ketika memang kita melakukan implementasi big data pertama sekitar tahun 2009 itu ya memang saat itu AI sudah ada ya, cuman secara infrastruktur belum mumpuni untuk melakukan hal itu. Dan infrastruktur ini dalam hal ini bukan cuma hardware ya, tapi juga kita bicara asetnya pun belum ada gitu. Karena kalau kita bicara AI, machine learning, deep learning, itu makanannya data gitu. Once kita belum punya datanya, once kita belum punya apa namanya yang banyak ya data yang banyak dalam hal ini untuk makanannya si AI tadi ya kita tidak bisa melakukan apa-apa seperti itu. Nah sebelumnya saya coba perkenalkan terkait 247 ya teman-teman semua. Jadi kami ini kami namanya PT 247 ya. Kami punya 4 brand di sini. Brand pertama itu adalah Solusi 247 ya. Ini lebih ke area services, pekerjaan-pekerjaan terkait custom application development, udah gitu terkait apa? Ya kita melakukan development aplikasi, kemudian ada services juga, ada managed service, ada managed operation. Jadi hal-hal yang berlaku di sini adalah kita mengerjakan project lah kalau di Solusi 247. Kemudian selain itu kita punya Labs 247. Nah, Labs 247 ini memang lebih ke arah product development. Jadi di sini kita mengadakan riset seperti itu. Dan riset di sini artinya adalah kita akan menghasilkan produk seperti itu. Dan memang sejak tahun 2012 ya, 2011-2012 kita mulai menelurkan produk-produk terutama terkait pengolahan data. Dan sekitar tahun 2016 kita masuk baru ke area AI seperti itu. Dan sekarang ada beberapa yang mature juga ya produk-produk yang terkait AI ini. Nah itu di Labs 247. Jadi mudah-mudahan dengan solusi 247 dan Labs 247 ini kita lumayan komplit ya. Jadi kalau misalnya di area consultingnya, projectnya, servicesnya itu ada di area solusi 247. Kemudian terkait product development yang menghasilkan produk-produk itu ada di Labs 247. Dan sebenarnya di bawahnya Labs 247 kita coba lebih detail lagi ya terkait data analitik terkait AI tadi, machine learning, deep learning, itu di Insights 247. Nah, kita punya tim sendiri yang memang ada di area analitik. Kenapa kita bikin tim sendiri? Karena memang sebelumnya ini 247 ini memang banyaknya itu ada di area pengolahan data. Pengolahan dalam data ini berarti kita masih di area back end ya. Dari data akuisisi, data engineering ya, sampai data itu siap untuk di-consume seperti itu. Kita awalnya tidak bermain di area front end sama sekali. Ya, kita tidak bicara di area data analitik secara detail, visualisasi data pun belum ke sana, cuman kita melihat pasarnya memang ke sana. Gimana pun juga ketika kita jualan ya ke customer, kalau kita menjelasinya cuma di area back end, di area infrastruktur, itu kurang menarik. Mungkin menarik bagi tim IT dari sebuah instansi tersebut. Tapi kalau kita mau jualan, ketika kita mau jualan ke yang level atas ya, itu tidak menarik. Tapi kalau misalnya kita tampilkan hasil analisisnya, kita tampilkan hasil visualisasi dari data tersebut. Karena ujungnya pengolahan data itu adalah bagaimana kita
men-serve data, bagaimana kita menyajikan data. Nah, ketika data itu enak dilihat, enak dikonsumsi, ya, itu akan lebih mudah bagi mereka. Oh, memang ini diperlukan buat instansi tersebut. Nah, sebelah situ. Makanya kita coba bikin Insights 247 yang memang khusus di area bagaimana mempercantik atau menyajikan data dengan baik, dan juga itu menjadi insights buat si institusi atau perusahaan yang menjadi klien kita. Seperti itu. Nah, kita akhirnya bikinlah yang namanya Insights 247. Kemudian, lebih dari itu, teman-teman semua, kita juga akhirnya juga ada di area bagaimana kita membentuk talent data dan AI. Jadi setelah kita punya projectnya, kemudian kita punya produknya, kita punya compute engine-nya. Berikutnya talentnya juga harus dibentuk seperti itu. Dan akhirnya kita bikinlah yang namanya Data Lens 247, ya, di mana teman-teman Data Lens 247 ini tidak hanya kita bekerja sama dengan universitas, ya, ya, kita ada kerjasama lebih dari 40 universitas saat ini, yang salah satunya juga saya, mungkin ada beberapa teman-teman di 247 juga diminta untuk mengajar juga, ya, memang fungsinya adalah memang kita coba membentuk talent-talent data yang ada di Indonesia ini. Sebenarnya misi utamanya adalah supaya ketika mereka masuk ke bekerja, ya, terutama di tempat kami, ya, grooming itu sudah tidak lagi diperlukan karena mereka sudah punya knowledge-nya, terutama terkait pengolahan data dan AI. Cuma kan balik lagi, ya, teman-teman semua ini bukan bukan curhat, ya, curhat guys, ya. Ketika kita bicara eh, tenaga kerja, itu justru kita berkompetisi sangat kuat sekali. Apalagi kalau kita bicara di Jakarta, ya, saat ini 247 ini 247 ini kompetitornya itu adalah perusahaan-perusahaan besar. Ya, kita bicara, bahkan klien kita pun bisa jadi kompetitor dalam kita rebutan tenaga kerja seperti itu. Nah, itu yang terjadi, ya, seperti itu. Nah, di sini kita juga coba untuk punya beberapa program untuk bisa membentuk talent-talent terkait data dan AI. Jadi salah satu programnya, ya, diantaranya adalah kita masuk ke universitas, bekerja sama dengan universitas. Kemudian ada cara lain, kita juga melakukan ini, ya, apa namanya, bukan interferensi, ya, tapi kita terlibat dalam proses belajar mengajar di universitas. Contohnya dengan beberapa universitas, contohnya dengan Politeknik Negeri Semarang, ya, Polines, itu kan di sana mereka itu ada satu mata kuliah itu kalau misalnya satu semester itu ada 14 pertemuan, yang 7 pertemuan itu kita ambil, ya, yang mengajar teman-teman dari sini, ya, kita ambil. Kemudian ketika UAS, ya, ketika UAS itu ujian UAS itu kita ganti dengan ujian sertifikasi dari tempat Data Lens 247. Sehingga ketika si mahasiswa tersebut lulus, ya, mereka tidak hanya mendapatkan nilai, ya, tapi mereka juga mendapatkan mereka juga mendapatkan sertifikasi dari produk kita seperti itu. Jadi mereka dapat dua, nilai dapat, certified dapat, dan itu juga bisa mereka gunakan ketika mereka mencari kerja nanti. Nah, itu. Jadi mudah-mudahan di sini lengkap, ya. Nanti mungkin dari Prof dia juga bisa bisa mapping, ya, kira-kira nanti areanya mau di mana? Apakah ada di area services project sebagai konsultan, ya, atau ada di area product development juga bisa, ya, atau area lebih niche lagi di area AI khusus machine learning deep learning, ya, atau nanti juga ada di area talent development seperti itu. Nah, itu bisa seperti itu, teman-teman semua. Baik, ya, saat ini PT 247 sudah punya lebih dari 250 profesional, ya. Sebenarnya itu PT 247-nya, 250. Kita kan ada satu lagi, ya, ada Labs 247. Labs 247 itu PT sendiri namanya PT Labs Digital Electronic Technology. Itu juga punya another ya 250 sampai 300 lah. Jadi sebenarnya in total di grup 247 ini ada sekitar hampir 600 orang, ya. Yang mereka memang sebagian besar adalah engineer yang bekerja dengan data dan kebutuhan AI seperti itu. Nah, kita menginvest lebih dari 20% orang untuk R&D, ya. Terus kita operation, ya, kita sudah 25 tahun, ya. Jadi memang tadi kan kita bicara 247, 247-nya. 247 itu memang ininya, ya, 247 itu kita memang berkomitmen 24 jam dan 7 hari. Jadi services kita memang kita punya services di salah satu klien kita, ya. Kita jadi konsultan di sana 24 jam dan 7 hari, ya. Jadi betul-betul kerja terus, ya. Jadi tidak ada Sabtu, tidak ada hari Ahad kerja. Tidak ada lebaran, tidak ada. Nah, ada teman-teman yang siap ready untuk mensupport aplikasi-aplikasi dan services yang ada di sana. Itu memang itu filosofi kita menamakan 247 seperti itu.
Baik, saya lanjut ya. Kita saat ini ada di Jakarta, kemudian ada di Bandung, ya, dan juga yang terbesar di Jogja. Mungkin satu lagi yang belum saya, ini baru di pekan ini kita membuka kantor di Surabaya, karena kita memang ada pekerjaan dengan PT PAL di Surabaya. Akhirnya kita juga buka kantor di sana, seperti itu, teman-teman semua. Ini beberapa klien kita, ya. Klien kita ada di area telco, ya. Kenapa telco? Karena memang saat ini telco itu yang terbesar, ya. Bukan terbesar dalam hal bisnisnya, tapi data terbesar yang bisa diolah saat ini di Indonesia, ya. Ini kami bisa klaim itu adalah data telco. Meskipun ke depannya berikutnya itu bukan perbankan, bukan pemerintah, tapi adalah data kesehatan. Dan kita juga coba sedang menyelam ke sini, ya. Mungkin Prof. Dio juga sudah lama bergelut di data kesehatan yang selama ini kita anggap, wah, ini datanya paling cuma data pasien, data obat. Ternyata lebih dari itu. Kita bisa bicara data genomics, ya, data bioinformatics yang sangat besar sekali. Cuma kalau saat ini di proyek kami, ini yang memang paling banyak itu di area telco, ya. Nanti juga kalau misalnya ini akan menjadi mini project, ya, dari teman-teman, mungkin kita bisa nanti membuat cluster, ya, apakah ada di telco, ya, ada di government, kita ada di government juga, ada di Menhan, ada Kemenq, ya, DJP, OJK, Bea Cukai juga ada, PT PAL tadi ada, di BUMN juga ada. Nah, ini mungkin nanti kita bisa bikin cluster seperti itu. Nah, ini kolaborasi kita, ya. Kita punya kolaborasi dengan kampus-kampus karena kita suka riset, makanya kita berkolaborasi dengan kampus dan juga lembaga-lembaga riset yang ada di Indonesia. Seperti itu. Ini milestone kita sejak tahun 2000. Jadi memang pada awalnya juga 247 juga kita menggunakan database pada umumnya, ya. Mungkin apa namanya? Ya kalau proyek ya pakai database, ya, database dari MySQL, Oracle gitu. Namun ketika tahun 2008 2009 kita lihat bahwa database ini sudah tidak bisa lagi menampung data-data yang sangat besar itu. Akhirnya kita keluarkan dari database dan akhirnya kita masuklah ke menjadi implementasi big data yang pertama di Indonesia seperti itu. Dan kapan kita masuk ke area analitiknya? Dan kita sebenarnya pada tahun itu udah bisa kita masuk ke analitik. Cuman dari tahun 2010 sampai tahun 2015 kita betul-betul disibukkan dengan data-data operasional yang sangat besar sekali yang pada saat itu belum bisa solve. Nanti saya akan sebutkan datanya sebesar apa. Dan akhirnya di tahun 2015 sudah mulai stabil, akhirnya mereka sudah mulai memikirkan ke area analitik, bahkan ke area advance analitik. Nah, advance analitik ini, ya, kita akan bicara yang tadi, ya, pekerjaan-pekerjaan yang lebih lebih advance dari analitik. Jadi kita bicara tidak hanya data deskriptif, tapi sudah kita bicara data diagnostik, ya, prediktif dan juga preskriptif, itu kita kerjakan semua di situ. Ya, dengan, ya, tentu saja di situ di tahun 2014 2015 itu kita mulai hire tuh. Yang tadinya kita hire-nya data engineer dari jurusan informatika, dari jurusan teknik komputer atau computer science, ya. Akhirnya di tahun 2014 itu kita mulai hire teman-teman dari matematika. Seperti itu. Kita tidak berani hire dari Politeknik STIS, ya, karena ada konsekuensinya. Nggak bisa, ya. Jadi ya kita mulai hire teman-teman dari ITB, ya, dari UI, dari UGM, jurusannya justru matematika atau yang khususnya adalah di area statistik, ya, kalau di IPB ada gitu. Nah, kita mulai hire teman-teman seperti itu menjadi seorang data scientist. Karena kenapa? Kenapa kita justru ambil dari matematik, ya? Karena memang kita melihat, ya, kebutuhan data scientist ini kebanyakan, ya, ini sebenarnya ada bukan pengerdilan, ya, tapi semacam kesalahan paradigma terkait orang memandang data scientist. Yang awalnya data scientist memang disebutkan di tahun 2012 2010-an awal, ya, 2010-an awal ini disebutkan bahwa data scientist itu adalah jobs yang akan sangat seksi nanti di tahun, ya, di abad ini, abad 21 ini akan sangat seksi. Cuman semenjak itu orang-orang itu menganggap ketika dia bisa ketika dia bisa memahami untuk membuat model atau algoritma model tentu, mereka selalu menamakan, saya ini berarti udah jadi data scientist. Ketika mereka bisa membuat visualisasi insight yang bagus, ya, mereka sudah menyebutkan dirinya adalah data scientist. Padahal tidak sampai situ, teman-teman semua. Ketika kita menyelami project di area data scientist ini, ya, paling tidak, ya, data scientist itu ada 4 pekerjaan besar. Ya, yang pertama itu adalah terkait data analytics, tentu saja. Jadi orang data scientist itu dia harus menguasai yang namanya data analitik. Kemudian yang kedua itu juga harus menguasai yang namanya bisnis analitik. Ya, kalau data analitik paham lah, ya, mungkin bagaimana mereka menyajikan analitik, ya. Bisnis analitik itu lebih ke mereka melihat data itu secara helikopter view. Apakah data itu memungkinkan untuk dianalisis atau tidak?
data ini bisa dijadikan apa aja itu secara bisnis. Kemudian yang ketiga itu adalah data engineering. Tetap ada keahlian data engineering di situ. Kenapa? Karena ketika data tersebut akan kita modelkan, kita masukkan algoritma, kita apply sebuah algoritma, data tersebut harus data yang betul-betul sudah siap untuk dimodelkan. Sedangkan yang terjadi di dunia nyata adalah data-data tersebut masih banyak yang belum siap. Dalam hal ini datanya masih kotor, masih mentah, masih banyak duplikat, masih banyak yang perlu di-enrich ya. Nah, ini pekerjaannya ini dilakukan oleh data engineering seperti itu. Nah, ini akhirnya memang diperlukan juga di area pekerjaan data scientist itu adalah data engineering. Kemudian yang terakhir dan ini yang paling dibutuhkan sekali adalah statistik. Kemampuan statistiknya itu harus harus betul-betul kuat sekali. Yang terjadi apa teman-teman? Ketika kita hire teman-teman dari informatika, ketika kita hire teman-teman dari computer science ya, kemudian kita tanyakan ada berapa SKS statistik di tempat adik-adik itu ya, itu mereka paling menjawabnya cuma 3 SKS, paling banyak 4 SKS, itu sangat kurang sekali. Karena mereka cuma bicara statistik dasar atau statistik lanjut ya, tidak betul-betul statistik untuk bisnis dan macam-macam. Makanya perlu 4 itu dan akhirnya kita mulai meng-hire teman-teman dari statistik terutama matematik ya. Karena kalau teman-teman matematik kita bisa bicara data engineering, kita punya teman-teman yang data engineering, mereka bisa berkolaborasi di situ, data analis pun ada, business analis pun kita ada. Dan akhirnya mereka berkolaborasi menjadi sebuah tim data scientist gitu. Begitu teman-teman. Jadi sejak tahun 2015 akhirnya kita punya tim sendiri terkait data scientist ya, yang dimana uh, kebutuhan mereka itu tidak hanya melakukan hal secara teknis, tapi juga mereka menggali kebutuhan dari customer. Nah, ini yang dibutuhkan. Jadi kemampuan untuk kita interpersonal untuk berkomunikasi dengan mereka. Mereka perlunya apa? Datanya mau seperti apa? Kemudian kita pastikan data-data tersebut bisa kita olah, bisa kita sajikan ke mereka. Setelah itu ya baru kita kerjakan secara teknis, baru kita deliver ke mereka. Itu yang terjadi teman-teman semua. Nah, nanti ada beberapa ini ya, ada beberapa case ya. Kebetulan juga ada case juga yang kebetulan kita juga melibatkan akademisi ya, seperti Prof Tio ini ya ke ini ya ke customer kita karena memang itu diperlukan juga ya karena apalagi kita bicara 2015 sampai 2018 awal yang mana pekerjaan data scientist ini masih sangat baru ya terutama di area bisnis seperti itu akhirnya mereka juga tidak begitu aja percaya wah kalau gitu pakai algoritma ini beres gitu ya oh enggak mereka perlu validasi dari akademisi dan pada saat itu kita dibantu juga sama teman-teman dari akademisi seperti itu. Baik, saya lanjut ya. Ini expertise kita ya, tentu saja di bicara IT Service Solution di 247 ini kita ada consultingnya, terus kita bicara cyber security support juga ada, managed service, managed support, sistem integrasi ya, application development, di area software kita punya platform, punya development tools ya, kemudian punya aplikasi-aplikasi yang siap jadi seperti itu. Kemudian di area partner juga ya kita ada kerjasama dengan komunitas Big Data, dengan Asosiasi Ilmuwan Data Indonesia, yang kebetulan Prof. Dio juga ada di sana ya, seperti itu. Terima kasih ini dari tahun 2014 ya kita bareng-bareng di sini. Dan ini mungkin yang di luar ini ya, di luar area ini kita juga punya di area high tech solution. Jadi kita juga punya produk untuk server appliance. Kita juga punya kebutuhan untuk autonomous system, IoT, ya, sensor. Kita bikin radar loh ya. Teman-teman nanti bisa browse solusi 247 kita sebenarnya juga bikin radar dan juga bikin sensor-sensor terkait elektronik ya. Nah, itu memang kenapa sih kita bikin itu? Karena memang kita mainin di data dan kita melihat bahwa sensor, radar, device IoT itu adalah data producer. Akhirnya dia yang menghasilkan data. Seperti makanya itu yang bisa kita proses. Seperti itu, teman-teman semua. Nah, ini produk kita ya. Nah, mungkin nanti saya akan kasih tahu beberapa produk yang mungkin nanti relate sama teman-teman. Kita punya platform big data, kita punya platform AI, kita punya platform cyber security, kita punya development tools untuk data engineering, data analytic, deep learning, data journey, sampai ke kebutuhan business process modeling annotation. Nah, kita punya semua produk itu, di mana memang kalau produk ini memang kita buat itu untuk meningkatkan produktivitas. Jadi dengan development tools ini, ketika kita ingin melakukan implementasi data engineering, ketika kita ingin melakukan implementasi data analitik, ya kita membuat pemodelan dan macam-macamnya itu, kita tidak perlu lagi codes ya, kita cukup melakukan drag and drop aja, kemudian nanti si tools ini yang akan mengenerate codes-nya seperti itu. Kemudian kita juga ada di area aplikasi ya.
kita bikin aplikasi untuk knowledge management system, media analitik, ya, udah gitu untuk medis. Dan terakhir ini yang kita buat itu adalah Yaru ya. Yaru ini untuk kebutuhan generatif AI ya. Nanti saya mungkin jelaskan sedikit. Ya, ini tadi yang terkait hardware ya, Braja. Nah, kita bikin radar ya, kita bikin ICE device ini, device IoT dan juga device elektronik lainnya. Seperti itu, Bapak sekalian. Nah, dengan ini ya, memang 247 ini kita sebenarnya all solution terkait data ya. Tapi kita lebih suka kita mendeliver ekosistem data seperti itu. Bicara ekosistem data ya, kita bicara tiga hal besar. Yang pertama itu adalah data, ya, kemudian compute engine, yang ketiga adalah talent. Ini yang dideliver sama 247. Terkait data, kita bicara data akuisisi, data aplikasi, ya, bahkan untuk data produsen untuk kebutuhan sensor dan elektronik, kita juga provide itu. Ya, kita paham bagaimana mengakuisisi data, kita paham bagaimana kita mengenerate data baik dari aplikasi maupun dari sensor. Nah, ini yang kita knowledge ini yang kita bawa ke customer kita. Kemudian yang kedua, terkait compute engine. Kita tadi sebutkan kita punya produk baik software maupun hardware. Software kita punya platform, punya tools, punya aplikasi. Ya, hardware juga tadi ada beberapa hardware terkait server juga kita ada. Untuk kebutuhan network, security, kita juga siap. Seperti itu. Dan yang terakhir adalah talent. Nah, talent ini yang kita bawa ke customer juga. Bagaimana customer itu akhirnya punya talent-talent terkait data dan AI ini. Ya tentu saja dengan beberapa hal yang bisa kita lakukan. Contohnya kita mengadakan kursus, sertifikasi, training, workshop. Nah itu kita lakukan, kita bawa ke customer kita. Jadi harapannya adalah customer kita ini nantinya akan punya ekosistem data itu sendiri. Mereka punya datanya sendiri, ya. Kemudian mereka punya compute engine-nya dan juga mereka punya talent-nya. Akhirnya mereka bisa bermandiri dalam hal data. Ya, contohnya di ada customer kita di perbankan ya. Nah, kalau kita bicara perbankan, data mereka akan sangat restrict ya. Mereka tidak akan membuka atau memberikan datanya untuk diproses oleh orang selain di instansi mereka. Dan itu kita lakukan teman-teman semua dengan beberapa NDA ya. Akhirnya kita deliver untuk konsultasi datanya, kita deliver untuk kebutuhan compute engine-nya, dan kita deliver juga teman-teman dari data scientist yang siap mengajarkan di tempat mereka supaya mereka nantinya punya sendiri gitu talent-talent data tersebut. Dan itu kita lakukan bertahap ya. Jadi pada awalnya mereka membentuk tim 10 ya, 10 tim data scientist yang nantinya ke depannya mereka akan membangun beberapa pekerjaan terkait advanced analytics ya. Nah, itu dari 10 itu yang 6 itu awalnya adalah orang-orang 247. Yang 4 itu dari mereka. Kemudian mereka hire lagi dari tempat mereka 6, dari tempat kita 4 ya. Hire lagi dari tempat mereka 8, dari tempat kita 2, dan akhirnya mereka bisa jalan sendiri semuanya. Dan di sini akhirnya mereka punya semua ekosistemnya termasuk talentnya, dan akhirnya juga mereka bisa mengerjakan kebutuhan-kebutuhan analitik data, terutama advance analitik data di tempat mereka. Seperti itu, teman-teman semua. Ini adalah proof dari implementasi kita, terutama terkait big data ya. Jadi dari tadi saya bilang big data, big data, big data gitu. Sebenarnya sebesar apa sih datanya gitu ya. Nah ini yang kita pahami ya. Saat ini kita memang memanage data dari salah satu customer kita itu lebih dari 4 petabyte per hari. Itu kita bicara sekitar 8 sampai 10 triliun records data per harinya. Kita menggunakan lebih dari 200 data sources ya, dan ada di belakangnya lebih dari setengah uh, exadata ya, sekitar 500 petabyte data yang memang harus yang kita rekonsiliasi setiap harinya. Besoknya datang lagi data sebesar itu. Nah, ini yang harus kita siapkan, dan ini memang lonjakan data yang sangat luar biasa sekali, karena kami sangat ingat sekali ya ketika kita melakukan implementasi big data untuk pertama kalinya sekitar tahun 2009-2010, kita hanya bermain di 1 sampai 2 tera data per hari. Artinya kalau seperti itu ini sudah lebih dari 2000 kali lipat ya, dari tahun 2010 sampai sekarang ya. Ya memang secara waktu 15 tahun ya. Jadi data abundance atau ledakan data ini sudah sangat luar biasa sekali di customer kita. Dan ini harus bisa kita serve dengan baik ya. Karena mereka tidak mau tahu ya, karena yang mereka tahu adalah setiap jam 4 pagi datanya sudah siap. Sedangkan datanya setiap hari sebesar ini. Dan itulah yang menyebabkan tadi saya ceritakan di tahun 2010 sampai 2015 kita lebih lebih banyak disibukkan dengan data operasional.
karena data-data sebesar itu. Tapi saat ini kita sudah menggunakan lebih dari 1.200 mesin ya. Memang mesinnya kalau misalnya kita bicara big data ini bukan mesin yang besar ya. Kita cuma pakai 2 kali hexacore ya. Berarti kan kita cuma bicara 12 core per mesinnya. Memori di angka 128 sampai 256 mungkin itu angka yang nggak gitu besar untuk ukuran server ya. Tapi ya itu yang kita lakukan. Itulah apa namanya? Kita bicara infrastruktur big data ini memang lebih cost efisien. Kita tidak perlu mesin yang besar, kita perlunya mesin yang kecil tapi banyak. Seperti itu. Dan saat ini kita bekerja lebih dari 1.200 mesin, bahkan dikabarkan sudah sekitar 1.400 mesin untuk men-serve data yang sebesar itu. Dan itu tidak cuma di area telco ya, kita juga ada di area banking juga ya. Mungkin kalau misalnya kita lihat banking itu datanya tidak banyak ya, cuma ya lebih spesifik kalau bankingnya. Kemudian juga di area government juga ya, government jauh lebih sedikit lagi ya. Dan apa namanya? Ini balik lagi ini juga kalau di government ini uh, menserve-nya beda ya sama dengan di telco. Di telco itu datanya besar sekali ya dan itu memang memerlukan resource yang sangat besar sekali. Tapi kalau bicara di banking dia memang tidak begitu besar tapi lebih detail seperti itu. Dan ada juga, nah ini yang sekarang kita coba lagi masuk ya, itu di area healthcare tadi ya teman-teman semua. Dan ini kita memulainya dengan kolaborasi ya. Betul kita ada kolaborasi dengan IMERI, ya, Universitas Indonesia, untuk membangun platform AI di sana. Nanti mungkin saya akan tunjukkan juga platform seperti itu. Baik, ini adalah beberapa pekerjaan-pekerjaan kita terkait data dan AI. Ya, kita ada di Kementerian Perhubungan, terus ada di Kemhan, ya, terus juga ada di apa namanya KKP ya, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Terus ada di Dikbud juga, ada di Ristekdikti dulu ya, terus ada Kemenq, di Kemenq ada di JP, OJK, Bea Cukai juga ada, di BPOM, ya, KPK, BNPT, dan juga BIG. Ini yang kita kerjakan, teman-teman, di area strategik di luar telco tadi ya. Ya, datanya tidak banyak, cuman ya lebih spesifik ya. Kira-kira gitu. Saya coba ke sini ya, teman-teman. Jadi sebenarnya ketika kita bicara AI itu sekarang sebenarnya saat ini sedang sedang dikerdilkan ya, teman-teman. Mungkin teman-teman pernah pernah mendapatkan kuliah terkait AI ya, di mana uh, ya kalau kita lihat AI itu ada di sini ya, teman-teman. Jadi di mana kita juga memahami, kita mengikuti perkembangannya, di mana AI ini berkembang menjadi 3 hal ya, 3 hal yang mana sebenarnya saat ini kita sudah siap lepas landas ke bagian ketiga. Jadi kalau kita bagi AI itu ada 3. Yang pertama itu adalah ANI ya, Artificial Narrow Intelligence ya. Kalau bicara ANI ini ya sama seperti kita bicara dengan apa handphone kita, dengan Siri, dengan Google Assistant, dengan kalau di rumahnya punya Alexa mungkin ya, AWS Alexa ya, yang kita cuma bicara sesuatu terus dia akan mengerjakan si AI itu. Jadi contohnya kalau halo Alexa tolong matikan lampu, atau kita minta buatkan alarm di handphone kita, halo Siri buatkan alarm jam 4 pagi misalnya kayak gitu. Nah, itu adalah kasta AI paling rendah ya. Kita bicara artificial narrow intelligence. Kemudian saat ini juga kan AI ini sudah masuk ke area, udah masuk ya, sudah lama masuk. Kita di area yang kedua itu adalah AGI ya, artificial general intelligence, di mana AI ini sudah masuk ke kasta berikutnya adalah kemampuannya serupa sama manusia. Artinya AI itu bisa kita jadikan partner ya, partner untuk bermain games misalnya, atau menjadi partner untuk berdiskusi, itu bisa dilakukan seperti itu. Nah, sebenarnya kita sudah akan lepas landas ya, atau mungkin sebagian juga sudah ya, ke area artificial super intelligence atau ASI ya, di mana si AI ini dia sudah melewati kemampuan dari manusia, sudah surpass human capability. Nah, di sini bukan sayangnya, tapi kita diganggu sebenarnya teman-teman. Kita diganggu sama yang namanya generative AI. Ini sebenarnya bukan pengganggu ya. Sebenarnya dalam satu hal ini akhirnya bisa betul-betul membantu kita ya. Saya merupakan salah satu ya, mungkin salah satu orang yang terbantu dengan adanya generative AI ini. Ini di pekerjaan luar biasa membantu saya sekali. Dan saya melihat dengan adanya generative AI ini, saya tidak digantikan oleh dia ya, tapi saya lebih produktif untuk mengerjakan hal-hal terkait pekerjaan ya. Dan kalau misalnya kita bicara generative AI ini memang tempatnya ada di tengah-tengah antara narrow intelligence dengan general intelligence. Nah, ini yang di interrupt ya seperti itu. Dan ini
kita melihat uh, ini menjadi bisnis AI saat ini. Kita bicara saat ini. Karena beberapa kali kita masuk ke instansi-instansi ya, ya kita mereka coba berkonsultasi dengan kita ya, mereka tuh mengatakan bahwa ya kalau AI itu ya berarti nanti kita punya sistem kayak GPT. Sesederhana itu mereka bicaranya seperti itu. Mereka punya ya punya chatbot lah, punya generatif untuk apa namanya menjelaskan dokumen mereka ya. Mereka masukkan dokumen-dokumen mereka ke dalam sistem itu, kemudian menggunakan retrieval augmented generative atau RAG, dan itu mereka akhirnya bisa ngobrol sama dokumen-dokumen itu. Nah, di situ dan kita melihat, oh berarti memang saat ini bisnisnya ada di situ. Nah, akhirnya kita masuk juga lah ke bisnis itu. Makanya tadi saya sebutkan kita punya yang namanya Yaru. Nah, Yaru itu salah satunya adalah untuk kebutuhan dokumen retrieval. Artinya kita menambahkan dokumen yang menjadi knowledge di sebuah sistem AI. Kemudian nanti interface-nya memang chatbot ya, interface-nya chatbot. Mereka bisa berdiskusi ya, yang mana source-nya itu adalah dari dokumen tersebut. Tapi sebenarnya kalau di 247 eh, ada beberapa pekerjaan-pekerjaan AI ini yang tidak hanya hal seperti itu. Justru AI ini kita coba masukkan juga ke dalam beberapa service-service kita yang ada di customer kita. Contohnya adalah service di area data engineering. Ya, kita bicara yang namanya data engineering itu kita sudah tahu apa saja sih yang bakal terjadi setiap data yang masuk. Misalnya gini, data A masuk ke sini, data B masuk ke data A ini biasanya terjadi banyak duplikat. Data B biasanya tidak lengkap. Data C biasanya ini perlu dilakukan rekonsiliasi sama data D. Misalnya, nah kita melihat behavior-behavior seperti ini, itu kita jadikan knowledge. Ya. Yang awalnya tim data engineer itu nantinya akan bekerja setiap hari untuk melakukan cleansing data, isinya kalau data yang duplikat harus kita cleansing ya, data yang duplikat kita buang satu, atau data yang tidak lengkap kita lakukan enrichment, kita tambahkan datanya. Itu dilakukan oleh teman-teman data engineer atau menggunakan tools kita. Kemudian berikutnya, misalnya datanya harus dilakukan rekonsiliasi, ya udah kita lakukan integrasi dengan data-data lainnya seperti itu. Nah, itu kan sebuah pekerjaan-pekerjaan yang memang akan menjadi rutin setiap saat dilakukan. Nah, itu kita jadikan knowledge dan kita jadikan otomasi. Nah, AI itu nanti akan membantu di situ. Ya, bagaimana nanti AI itu dia akan secara otomatis melakukan cleansing, melakukan enrichment, atau melakukan kolaborasi dengan data-data lainnya secara otomatis. Ya, sehingga di sini kita bicara bukan ini menggantikan pekerjaan si data engineer, enggak, tapi data engineer bisa memikirkan hal lain, sedangkan hal ini sudah bisa dihandle sama AI, sehingga nanti si data engineer ini akan jauh lebih produktif. Harapannya seperti itu. Kemudian tidak hanya di area data engineer. Kita misalnya ada di area infrastruktur, infrastruktur operasional misalnya. Di infrastruktur itu kan kita mengenal ada yang namanya server, ada network ya, dan ada security. Nah ini menarik ya. Misalnya kita bicara di area server ya, pekerjaan-pekerjaan rutin itu selalu ada. Kita selalu ada yang melakukan operasional, yang melakukan semacam pemantauan terhadap server tersebut. Bagaimana CPU-nya? CPU-nya habis atau tidak? Bagaimana memorinya? Memorinya kurang apa tidak? Bagaimana storage-nya? Kalau storage-nya penuh apa tidak? Terus kalau CPU-nya penuh harus apa? Oh, kalau CPU-nya penuh berarti harus ada beberapa platform atau aplikasi yang kita kill. Ya, RAM-nya penuh berarti harus kita like beberapa memori supaya free ya, seperti itu. Kita free kan beberapa memori. Kita bicara storage penuh. Oh, berarti ini ada log yang terlalu besar. Data log ini boleh dihapus. Itu tidak akan mengganggu operasional sama sekali. Dan itu kan biasanya dilakukan oleh teman-teman sysadmin secara manual ya. Mereka menghapus, mengapa, dan itu ternyata bisa kita pelajari. Ya, itu bisa menjadi knowledge ya, di mana nantinya AI akan melakukan otomasi terhadap hal-hal seperti itu. Mereka tahu kapan CPU akan penuh. Mereka udah bisa memprediksi kapan storage akan penuh. Setiap hari keberapa storage akan penuh dan kapan mereka harus menghapus log-lognya secara otomatis. Kapan memori itu harus di-free-kan karena ada beberapa aplikasi yang akan berjalan membutuhkan memori yang banyak. Mereka tahu itu. Dan nggak cuma di area servernya, di area networknya pun sama, ya kan? Mereka tahu kenapa network ini putus, kenapa? Udah gitu network ini kenapa VPN-nya bisa putus? Kenapa network ini jaringannya sangat penuh sehingga tidak bisa bandwidth-nya kurang? Nah, itu bisa dilakukan otomatis juga oleh AI untuk memfreekan atau membebaskan masalah-masalah seperti itu. Belum lagi kita bicara security.
Nah, security ini lebih menarik lagi, apalagi kalau kita bicara namanya security untuk intelijennya seperti dia. Nah, mereka tahu kapan mereka akan diserang. Mereka tahu ini orang itu mau ngapain ya. Mereka masuk ke sistem kita, mau nyerang kah atau mau apa? Atau cuma ngetes doang. Dan ketika ada simptom-simptom seperti itu, ini sudah tahu kita si AI ini nanti akan udah tahu bagaimana melakukan hal-hal preventifnya untuk mencegahnya seperti itu. Nah, itu semua dilakukan secara otomatis oleh AI. Nah, disitulah AI seharusnya ada seperti itu, melakukan hal-hal. Tapi lagi-lagi teman-teman semua, ketika kita bicara ini ke level yang apa namanya bukan pengambil keputusan ya, level yang high ya, yang non teknikal, ini lebih tidak dipahami dibandingkan kita melihat apa memperlihatkan AI itu sebagai generatif AI seperti chatbot itu lebih mudah dipahami. Nah, makanya hal-hal seperti ini memang harus pelan-pelan kita komunikasikan ya. Jadi itu bagaimana kita mengkomunikasikan hal-hal seperti ini kepada terutama hal-hal yang non teknis kepada user yang non teknis. Bagaimana meyakinkan karena once mereka sudah oke ya, ini akan menjadi semacam opportunity buat kita. Mereka melihat bahwa kebutuhan data, kebutuhan AI itu penting di instansi mereka. Mereka akan menggelontorkan budget yang lebih untuk kebutuhan-kebutuhan ini. Nah, ini yang merupakan tantangan bagi teman-teman konsultan biasanya seperti itu. Nah, itu dia, teman-teman. Ya, oke, ini kayaknya lebih banyak ke area ini ya. Jadi memang tujuan utamanya memang di tempat kami ini ketika kita ada project terkait AI atau machine learning ya, tujuan utama kita adalah kita memperbesar model ini sehingga model ini akan semakin pintar ya, karena flow-nya selalu seperti itu ya, dari big data mereka mentrain data di big modelnya, dari aplikasi dia akan query ke big model menghasilkan decision ya, nanti apapun hasilnya dia akan balik lagi ke big datanya dan terus menerus seperti itu dan akhirnya kita bisa menghasilkan model yang pintar yang bisa memprediksi lebih tepat. Jadi memang kalau kita ya ini memang harus diketahui ya di setiap kita datang ke instansi ya, bahwa tidak berarti kalau misalnya kita melakukan implementasi AI hari ini terus besoknya kita sudah punya semacam apa prediksi yang luar biasa tepat. Itu belum tentu seperti itu karena itu perlu waktu dan perlu data yang banyak juga dan juga perlu case-case yang banyak juga seperti itu supaya si model ini semakin pintar dan akhirnya bisa menghasilkan prediksi-prediksi atau hasil insight-insight yang jauh lebih tepat gitu seperti itu. Nah, kira-kira gitu. Nah, kayaknya nggak kita lebih boleh ya Mas Dio ya, ini kan kalau misalnya terkait terkait apa materi banyak ya, tapi kita lebih mungkin yang pertemuan ini kita lebih ke tanya ini ya apa diskusi lah gitu ya Mas Dio ya gitu gitu. Kira-kira gitu mungkin ada pertanyaan teman-teman Oke, kita makasih, bisa Pak. diskusi. Ada pertanyaan dari mahasiswa? Mangga mangga. Ayo, silakan. Xavier, Monggo monggo. ada Apa aja nanya? tanya boleh. Faza, Ferdinand, mau tanya, Ferdinand? Sejauh ini belum ada, Pak. Hmm. Ini semester berapa, Prof? Ada yang semester, Ferdinand kamu semester apa? Beda-beda nih. Ya kan semester 7 semua, Pak. 7, oh sekarang 7 Oh, semua. 7 semua. Udah mau lulus dong ya. Iya, ada yang udah ini. Ada yang terkait AI nggak, teman-teman? Saya pengen tahu mungkin ada satu judul terkait AI ininya, Isinya ada? Oke. skripsinya. Ah, Hmm. bagus. Kalau tuh topiknya Hmm. kira-kira apa yang nanti bisa di-handle? Hmm. Kira-kira case apa yang nanti ada di 247 yang mungkin bisa Hmm. dijadikan case-nya pada beberapa tim mahasiswa nih tadi. Baik, jadi gini Mas, kan tadi saya sudah sebutkan juga bahwa kemungkinan ada dua tempat ya. Yang pertama itu ya memang terkait konsultasi di Project Real ya. Cuman kalau memang Project Real ini kan kita akan bicara jangka panjang ya, Mas Tio. Jadi nggak bisa 1 2 bulan gitu kan. Itu rada susah ya karena memang kita masuknya ke Project Real yang mana mereka juga ada
semacam journey-nya gitu dari mereka bagaimana mendapatkan datanya, mencari datanya dari mana, sampai mereka bisa meyakinkan datanya lengkap dan akhirnya bisa menentukan mereka akan menggunakan model apa dan akhirnya dijalankan di customer kita dan itu juga perlu persetujuan dari customer. Nah, yang kedua itu bisa di area sebenarnya product development yang saya juga sampaikan waktu di via telepon ya Prof Tio ya. Jadi kita punya produk nih contohnya ya, kita punya produk ini bareng sama Imeri ya, Imeri UI ya. Ini merupakan AI platform ya, AI platform yang kita simpan di sana. Jadi AI platform itu ini merupakan platform untuk melakukan kolaborasi sebenarnya, kolaborasi antar saintis atau antar saintis, tapi di sini itu memang terutama terkait dengan data-data kesehatan. Jadi kalau di sini itu jadi di platform ini memungkinkan kita untuk melakukan implementasi AI secara end to end ya, secara end to end dalam satu platform. Akhirnya tidak datanya nggak akan keluar kemana-mana. Jadi di sini ada kita lihat ada dataset manajemennya ya. Nah di dataset manajemen ini memang data-datanya adalah data-data kesehatan karena memang ini diikutinya sama saintis-saintis terkait terkait kesehatan ya, terkait healthcare ya. Jadi ada dari rumah sakit, dari fakultas-fakultas kedokteran gitu ya. Jadi mereka punya dataset-dataset di sini. Memang kalau kita lihat ini mirip mirip sama di Kaggle ya. Dan di sini juga di dataset ini memungkinkan para saintis tadi ya, para ilmuwan terkait data maupun terkait kesehatan itu untuk saling berbagi data-data mereka ya. Jadi dan data-data sini juga sudah kita screening ya. Jadi bagaimana data-data ini juga tidak menyalahi aturan. Karena kalau kita bicara data kesehatan ini sangat sensitif sekali. Ya, yang namanya data IMR ya, medical record itu kan sebenarnya haknya si pasien ya. Jadi kita bagaimana caranya supaya data-data tersebut ini memang siap untuk dilakukan diolah untuk kebutuhan riset. Artinya kita sudah menghilangkan beberapa atribut yang terkait data-data pribadi itu sudah kita hilangkan. Jadi ada data set manajemennya. Terus di sini ada kode manajemennya. Jadi di kode manajemen ini memungkinkan kita menggunakan beberapa code algoritma tertentu tanpa kita membuatnya dari awal. Jadi ada beberapa code-code yang memang siap pakai, siap diimplement di kebutuhan data mereka. Terus ada fitur store di sini. Nah, fitur store juga sama ya. Karena beberapa data memang memiliki fitur-fitur tertentu yang bisa menjadikan atribut untuk kebutuhan data mereka. Dan di sini udah ada banyak ya seperti dengue severity ya. Nah, ini apa namanya fitur-fitur untuk data-data terkait demam berdarah ya, terkait COVID-19 pun ada ya. Ini kita sampaikan gitu. Terus juga ada model zoo ya. Jadi kita juga siapkan pemodelan yang biasa dilakukan di komunitas terkait apa yang ada di internet lah istilahnya. Jadi model-model yang memang sudah siap itu kita kita masuknya sini, kita jadikan kita kandangin sini semua. Nanti kalau misalnya memang diperlukan ya ini bisa langsung dipakai seperti itu. Terus di sini juga ada workspace-nya, teman-teman semua. Jadi di sini ada workspace-nya kalau misalnya teman-teman biasa menggunakan Python, ya R gitu, yang ini bisa menggunakan notebook seperti Zeppelin atau Jupyter Lab. Dan kita juga siapkan ini tadi Hagrid Analytic ya. Nah di Hagrid Analytic ini juga sudah cukup sangat ya lumayan komplit ya untuk kebutuhan kita saat ini ya. Nah kita ada apa namanya kebutuhan. Jadi ini tadi ya kita nggak perlu coding lagi, cukup melakukan drag and drop aja datanya dari mana. Terus kita mau generate data juga bisa, kita mau agregasi atau melakukan engineering ringan ya, seperti melakukan transformasi data. Terus juga di sini juga ada visualisasi singkat. Terus ya ada beberapa algoritma-algoritma yang sudah kita pakai di sini ya. Contohnya kita bicara klasifikasi ya. Udah gitu kita bicara regresi juga ada ya. Terus juga ada ini cukup lengkap ya kalau di klasifikasi ada support vector mesin juga ada, dive base juga ada, random forest ada. Udah gitu ada recommendation juga ada, clustering juga ada. Nah, sebenarnya kita juga bisa bermain di sini nih Prof Tio. Jadi Kayak mungkin apa frequency. namanya? Ya betul Prof. Jadi lebih ke ini kan modul-modulnya kan Oh ya. modul-modul yang kita gunakan saat ini. Hmm. Jadi yang kita deliver ke customer, mungkin ada modul-modul yang memang oh sebenarnya kita perlu nih modul ini tapi belum ada di sini. Nah, mungkin kita bisa bekerja sama juga. Mungkin dari teman-teman bisa menciptakan modul tersebut ya, kemudian ditempelin ya di tools ini sehingga nanti kita punya modul tersebut. Seperti itu. Nah, itu yang belum ada sih, Prof. Tio. Nah, ini mungkin bisa bisa ke arah sini juga. Terus juga ada ya, dimensional reduction juga ada evaluator sampai untuk kebutuhan text mining ya.
seperti tokenizer, kita melakukan sentimen analitik, ini tinggal drag and drop saya. Tapi ya balik lagi, modul-modul yang dibuat di sini adalah modul-modul yang memang saat ini digunakan sama teman-teman kita di customer kita. Saya yakin ya, kalau misalnya kita tiba-tiba lompat ke manufaktur gitu kan ya, ke pabrik AHM gitu ya, pasti ada modul-modul yang belum ada gitu ya. Dan mungkin di sini akhirnya teman-teman bisa berimprovisasi atau mencari ya ini berinovasi ya untuk menambahkan modul tersebut. Nah, ini juga pernah Prof Tio, kita pernah ada salah satu tesis ya di mana mahasiswa tersebut mahasiswi ya itu menambahkan modul di tempat kita, dan itu kalau nggak salah modulnya terkait bioinformatics ya waktu itu, untuk melakukan DNA sequencing ya itu ditambahkan pernah. Dan itu kita juga setelah dia bisa menambahkan modul tersebut ya kita kasih ini juga, kita kasih perjanjian juga. Jadi kalau misalnya modul ini ternyata bisa dilakukan monetisasi, ya ini pasti nanti akan ada semacam ini ya, semacam feedback juga ke dia ya, ya berupa ini ya, berupa apa namanya dana juga ya, misalnya ini monetisasinya sekian ya, dan itu nanti ada perjanjiannya, berarti dia juga akan mendapatkan porsi ke tempat dia gitu. Nah, ini kita pernah lakukan hal itu. Nah, ini kan ini terkait development produk ya. Jadi sebenarnya dari produk-produk ini memungkinkan teman-teman semua untuk bisa menambahkan modul-modul di sini. Termasuk modul-modul di sini juga ya. Di sini kan ada job ininya ya, job store-nya, terus ada tadi eksperimentalnya juga ada, sampai pemodelannya juga ada. Nah kan sampai kita melakukan model evaluation pun ada di sini, model servingnya juga ada di sini ya. Bahkan kita melakukan data set labeling juga bisa di sini. Nah, ini yang bisa kita lakukan kalau untuk di area riset. Sementara yang kebayang baru di riset sih, Prof. Ya, kalau project mungkin kita harus bicarakan terkait teman-teman bisa bisa terlibat berapa lama di project ini. Kalau memang waktunya sesuai, ya mungkin kita bisa libatkan segitu, Prof. Ya, Kira-kira gitu. baik. Thank you. Makasih, Ruli. Mm. Ada yang lain? Coba, Arza, kamu ada tanya, Arza? Arza, Iya Pak, masih tanya. mencoba mencerna sih Pak karena ada banyak hal yang baru gitu buat saya. Jadi Ya udah, di sana. Oke, baik. Kalau saya rasa, Mas Ruli, kita kan Mm. saya maksimum ya, waktunya Pak Mm. Ruli ini limited. Saya nyoleknya itu, aduh, karena waktu terbatas. Mungkin em, untuk saat ini cukup ya, Pak Mas Ruli ya, apa yang Ya sudah di. mungkin nanti kalau masih ada masukan dari teman-teman, kita bisa ya maksudnya dikumpulin dulu, terus kita bisa langsung bikin sesi lagi, terus kita diskusi. Ya, Mas Tio. nanti akan kita Hmm, pakai hmm, mahasiswa untuk tugas untuk hmm, cek kira-kira apa yang bisa diusulkan gitu ya, hmm. kebutuhan, dan itu nanti bisa, saya kan setelah ini sebenarnya pasti akan ada follow up lagi Pak Mas Ruli ya. Jadi ada Siap. follow up lagi setelah ini ya, Hmm, nanti tadi pembangunan modul di kita juga sebenarnya kalau di STS itu bikin modul-modul hmm, bisa untuk buat yang nanti juga teman-teman di UI saya rasa bisa lakukan hal yang sama. hmm. Kemudian juga nanti juga bisa misalkan terkait dengan survei misalnya kebutuhan-kebutuhan apa sih yang ada di bisa juga kajian-kajian nggak harus kajian teknis yang sifatnya ini tapi bisa mereka diminta untuk kajian kajian apa sih secara desk Oh, nah, gitu. ya Hmm, oh hmm, apa sih yang dibutuhkan misalkan kan bisa juga gitu hmm. kan kebutuhannya Bisa, apa bisa, bisa. Hmm, kemudian hmm, nanti hmm, bisa listnya yang belum ada sehingga nanti kita bisa buat decision atau buat modul yang kira-kira memang dibutuhkan saat ini ke depannya tapi belum ada di situ misalkan. Saya rasa Siap, Prof. banyak sih sebenarnya tidak harus limited kepada teknis ya, tapi juga Hmm, mereka kalau tahun lalu ada yang survei, Mas, ada yang data, nyari data, ada yang I modeling, see. banyak. Karena saya bilang kalian tuh ketika di ruang di kerja itu nggak akan bicara yang kalian di bangku kuliah saja ya, Mas Dulu ya, pasti banyak kerjaannya gitu. Betul. Dan itu juga luas itu, sehingga saya memberikan gambaran Hmm, aja sih apa yang bisa hmm. dilakukan teman-teman nanti ketika nanti mereka bekerja. Ada yang sebagian sudah magang sebenarnya sedang magang. Ada Oke. juga yang saat ini mungkin belum magang, jadi belum mendapat pengalaman kegiatan di lapangan Hmm. kerja. Itu saja, terima kasih kepada Sip. Pak. Kita beri aplaus dulu tentunya kepada Pak Ruli. Ya nanti akan kita follow up ya Insya Allah, insya Allah. dari mahasiswa. Mahasiswa nanti buat summary-nya pertemuan berikutnya nanti nanti ada dengan jadi gini Pak Ruli. Jadi ada yang Hmm, dari telco atau dari big data, kemudian ada yang finance. Nanti ada yang dari finance juga.
Kemudian Mhm. nanti ada yang juga satu dari bidang ini kan nggak ada yang telco tadi ya, lebih ke infrastrukturnya kalau di sana. Iya. Dari Mhm. case telco kita minta juga lah gitu. Artinya mereka supaya dapat view bahwa kesehatan saya lagi mencoba nih sebenarnya bisa dengan Imeri ya atau dengan yang lain. Iya, Bisnis. kesehatan mah areanya Prof Tio lah. Iya, gitu. Cuman realnya nanti kan biar mereka dapat langsung kepada dokter, pada hal yang lain mungkin mereka membutuhkan analisis Iya, sangat sangat besar sih statistik itu. Terima siap kasih Prof. Siap. waktunya. Makasih Prof. Sekali lagi, terima kasih banyak. Salam buat Ya, teman-teman di 47. Salam, saya belum insya pernah Allah, insya Allah, belum pernah mampir ke situ. Terima kasih. Kita insya tutup. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tentunya selamat siang dan selamat Salam. akhir pekan, Mas Ruli. Makasih Sampai Prof. Teman-teman semua. jumpa. Assalamualaikum. Yang masih tetap sebentar ya. Terima kasih Mas Ruli. Ya. Ini mahasiswa yang lain ya Ferdinand. Ini case-nya. Ini kita akan ada 3 case. Sementara ya, karena untuk mendapatkan waktu itu sulit. Hari Senin kita akan dapatkan dari AFG, apa Indonesia Financial Group. Saya coba kita lihat case-case-nya apa. Yang satu lagi hari Minggu jam 8 malam itu adalah dari MDM, mau apa telco. Jadi case-case telco di sana. Saya akan coba nanti satu dari kementerian atau dari kesehatan ya. Saya akan coba waktu mereka bisa nggak dengan kita. Jadi untuk case ini kalian coba pelajari. Kalau kita bicara memang kebutuhan, biasanya ini yang kita lakukan gitu. Nah, klien tuh pasti akan lihat dah kita bisa menjadi mensuggest, oh kita kira-kira kita bisa dukung ini, kita bisa bantu ini, atau bahkan nanti kita bisa melakukan evaluasi dari yang sudah dibuat. Bisa jadi seperti itu. Jadi banyak hal yang bisa kalian lakukan. Sementara ini nanti besok kan perkuliahan biasa untuk Sabtu itu akan kita ganti dengan ketemu dengan klien seperti ini. Jadi ini menjadi bagian dari kuliah ya, yang saya hitung sebagai pertemuan-pertemuan kuliah yang tentunya tidak bisa kita jadikan di waktu satu hari, misalkan hari Sabtu misalkan karena keterbatasan dan juga limitation dari para praktisi gitu ya. Nah, ini mungkin nanti bisa ditaruhkan. Kemarin ada request terkait dengan asuransi, saya belum nemu. So, mostly saya banyak mainnya di perusahaan-perusahaan seperti ini dong. Kayaknya pakai umum yang bisa diakses dua.